Oke, sahabat sekalian, bertemu kembali di kanal vlog tmcblog.com. Di video kali ini saya akan membahas satu aparel baru yang hadir di tmcblog.com. Seperti biasa, semenjak lama nih ya, antara tmcblog.com dengan salah satu brand penyedia aparel di Indonesia, khas Indonesia, yaitu Respiro. Kita telah lama menjalin kerjasama development sih, berapa aparel, baju, dan jaket. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jaket. Jaket ini pada dasarnya belum dijual secara publik pada hari ini, dimana video ini dirilis. Ini adalah sebuah jaket touring yang boleh dibilang belum ada namanya. Oke, jadi ini adalah sosok jaketnya sob, jaket prototype ya, jaket prototype dari Respiro sih pada dasarnya ini. Artinya jaket ini memang belum ada di pasaran gitu ya. Nah, jaketnya sendiri merupakan model dari jaket touring gitu. Salah satu ciri khasnya dari jaket touring adalah dimensinya tuh panjang dari mulai atas sampai bawah gitu ya. Gitu ya, karena memang touring itu biasanya mereka butuh yang hampir full coverage kayak gitu. Lalu full protektor, nanti kita akan bahas seperti apa protektornya. Dan kalau di sini tuh salah satunya adalah kalau jaket touring itu punya kayak kantong-kantong yang banyak gitu loh. Mungkin karena buat ngapa-ngapain banyak gitu, buat naruh-naruh dokumen segala macam, ponsel segala macam. Dan terlihat dari depan sepertinya baik kanan maupun kiri dia memiliki dua pasang kantong, di sebelah kiri dua pasang, di sebelah kanan dua pasang. Nah, jika sobat sekalian mau lebih detail ya kantongnya, di bagian atas tuh kantong seperti ini dan di bawah tuh mirip ya. Jadi kayak ada lidah kantongnya. Cuman kalau yang di bagian atas, kalau dibuka lidahnya tuh nggak ada ininya. Jadi kayak dummy gitu, kayak bohongan. Namun dia tetap ada kantongnya, tapi melalui samping yang ada resletingnya. Nah, gitu sob, ada resletingnya. Gitu, buka dan tutup. Sedangkan untuk kantong bagian bawah itu tetap menggunakan baton seperti ini ya, dan ada kayak velcro nya. Dan juga kalau untuk bagian bawah tuh kayak agak menggelembung gitu, jadi volumenya untuk bagian kantong bagian bawah jadi lebih besar kayak gitu sob. Nah, itu juga berlaku untuk kanan dan kiri, jadi seperti itu. Nah, bicara mengenai kantong, kita juga akan lihat di bagian dalam. Namun kalau untuk bagian dalam kita harus buka dulu. Ini ada kayak velcro, lalu dia itu ditutup menggunakan kayak gini, zipper gitu ya, resleting. Nah gitu, cuman resletingnya tidak seperti TMC Flow yang juga merupakan jaket pengembangan TMC Block dan Respiro sebelumnya. Kalau TMC Flow itu double zipper, kalau ini single zipper gitu. Simple memang single zipper, tapi kalau double zipper tuh agak ribet di bagian masukin zipnya gitu. Cuman kalau ini simple. Namun mungkin dipikirkan kembali bagaimana menghadirkan double zipper di jaket touring, karena kalau jaket touring double zipper tuh artinya bagian bawahnya bisa dinaikin gitu. Jadi bisa jadi agak lebih longgar segala macam. Kalau single zipper tuh bagian bawahnya nggak bisa dilonggarin sob. Jadi ya udah gini, fix gini aja gitu. Oke, langsung sekarang kita lihat bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalam tuh seperti ini, ada kayak lapisan linernya lebih soft gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga di bagian dalam tuh ada kayak kantong. Untuk kantong sebelah kiri itu ada dua, nih atas dan bawah. Dimana bagian atas tuh ada kayak zipper gitu ya, zipper. Di bagian bawah tuh kantong yang ada kayak karetnya gitu. Cuman nggak terlalu gede sih kalau bagian bawah, kecil gitu aja. Sedangkan untuk kantong di bagian kanan atas tidak ada, namun bagian bawah ada, ya agak lebih besar. Juga menggunakan kayak karet. Tidak hanya di bagian depan gitu ya, ternyata kantong juga ada di bagian lengan ya. Bagian lengan sebelah kiri kita bisa lihat ini, bagian atasnya ditutup dengan velcro ya. Lalu ada juga yang dibuka dengan resleting seperti itu. Ini untuk di lengan kiri, sedangkan di lengan sebelah kanan tidak ada. Nah, hampir juga saya lupa bahwa jaket ini dikasih kayak hood di bagian atas. Nah, ini yang nggak ada nih di TMC Flow. Di hood bagian atas ya, kayak hood gitu untuk hood kepala.
Namun hood ini bisa dilepas, bagian depannya kayak button gitu ya, double kanan dan kiri gitu, dengan di bagian tengah itu kayak di zip gitu, pakai ada kayak resleting juga. Artinya zipper ini bisa dilepas pasang, artinya button apa namanya, ininya bisa dilepas dan pasang ya. Tuh copot bagian apa namanya tuh, hoodnya bisa dicopot ya sob ya. Jadi seperti itu untuk bagian ini ya. Dan untuk bagian lehernya sobat bisa lihat tuh ya, dikasih kayak apa namanya, linernya jauh lebih halus dibandingkan dengan liner yang untuk bagian dalam. Jadi seperti itu sob. Seperti biasa untuk jaket-jaket technical kita biasanya menggunakan protektor ya. Kalau untuk protektor di jaket prototype ini ada di bagian pundak ya, lalu di bagian lengan bagian bawahnya gitu ya, gitu loh. Untuk kanan maupun kiri maupun kanan. Untuk model dari protektornya kita bisa lihat di sini. Saya buka, jadi ada kayak saku protektor sama seperti jaket-jaket sebelumnya. Ini buka dulu. Jadi seperti ini sob. Nah, jadi seperti ini penampakan dari protektornya. Soft impact sih, sudah bersertifikasi CE dan sudah di branding Respiro sih. Gitu sob. Kita coba masukin lagi. Oke, salah. Masukinnya juga gampang karena memang ada sakunya. Lalu lihat tuh ada kayak semacam velcro gitu. Nah, itu. Jadi seperti itu untuk saku-sakunya. Ya. Jaket ini nomornya S karena memang dimensi atau memang postur tubuh saya itu kecil gitu ya. Sobat bisa lihat di sini, enak banget sih karena kalau jaket yang pas di badan tuh enak gitu ya. Jadi salah satu tips dalam mencari jaket tuh memang harus yang pas di badan, nggak kekecilan dan nggak kegedean gitu. Pasang. Jaket ini pada dasarnya tidak seperti TMC Pro yang di bagian ketiaknya itu kayak ada kayak mesh gitu atau jaring-jaring sehingga angin masuk. Dia nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalkan ketutup begini ya siang-siang akan terasa panas. Namun Respiro sudah mencoba menghadirkan solusinya, yaitu dengan cara menghadirkan nih di bagian sini nih sob. Ini ada kayak bisa dibuka dan bisa ditutup nih, kayak ini posisinya tertutup. Kalau misalkan tertutup ini digunakan untuk malam hari pada saat riding di tempat yang dingin, atau misalkan di pagi-pagi dingin atau gimana, dan ditutup karena kalau ditutup nih anginnya nggak masuk ke dalam. Nah, tapi kalau misalkan udah mulai terasa panas, ini dibuka sehingga angin akan masuk dalam melalui kayak mesh di sini dan bisa mendinginkan bagian tubuh kita. Karena memang dalam risetnya itu bagian tubuh yang panas itu biasanya di daerah ketiak dulu. Jadi Respiro ini cukup memberikan solusi selain di bagian depan, kanan dan kiri gitu ya. Ini di bagian kanan, di bagian kiri yang bisa ditutup juga di bagian kanan. Dia juga dihadir di bagian belakang sebelah kanan dan hadir di bagian belakang sebelah kiri. Ini jadi kayak semacam ventilasi untuk bagaimana angin bisa masuk dan keluar dari bagian dalam jaket ini. Kalaupun masih agak kurang juga, sobat bisa buka dari sini. Bagian depan angin pun masuk ke sini gitu. Bagian depan dikit, kalau misalkan ada isinya, di angin tetap bisa masuk melalui di sini. Itu untuk bagian ventilasi dari jaket prototype ini. Untuk bagian depan ini kayak bisa di adjusting gitu. Lalu ini accessible, ternyata enak mau dimasukin apa-apa gitu ya, kayak toolshed atau segala macam, kartu-kartu. Ini untuk sesuatu yang ini agak susah dibukanya kalau resleting gitu sedikit. Seperti itu. Masukan saya buat Respiro adalah di sini tuh di bagian bawah lengan tuh kayak dikasih adjuster, entah dibuatkan kayak button ataukah velcro gitu, sehingga kita bisa mengadjust seberapa ketat, seberapa pas bagian lengan. Karena kalau menurut saya semakin ini terasa ngepas protektor di bagian lengan, kita akan jauh lebih merasa aman pada saat riding. Itu aja mungkin salah satu masukan saya bagi Respiro, dan juga mungkin di bagian bodi belakang sini nih ya. Kalau misalnya bodi belakang sini belum ada kayak adjusternya, mungkin ditambahin kayak adjuster, karena biasanya di bagian pinggang jauh lebih ramping dibandingkan bagian punggung dan bagian bawah. Itu mungkin tambahan dari saya. Sobat bisa lihat di sini bagaimana
impresi pada saat riding. Yuk dicek. Ya, pada dasarnya sobat sekalian, jaket prototipe dari Respiro ya, jaket touring prototipe dari Respiro ini saya coba sekitar 180 kilometeran gitu ya, antara Yogyakarta sampai Tawangmangu. Waktu itu kita nerobos kota Yogyakarta yang panas di sekitar pagi hari gitu ya, sekitar jam 10-an udah mulai cukup panas tuh ya, lalu melewati sekitar daerah mana tuh ya, Patok ya, melalui Gunung Purba. Di situ masih agak panas. Jaket ini boleh dibilang walaupun memang basically ketutup gitu ya, namun dia tuh punya kayak, seperti sobat bisa dengar tadi ya, bahwa ada kayak di bagian samping tuh ada kayak ventilasi sehingga udara tuh bisa masuk. Pun jika masih kurang, saya bisa buka di bagian tengah itu ya. Kenapa? Karena angin tuh bisa masuk ke situ, biar angin bisa ikut masuk ke dalam gitu mungkin. Jika light rain, jika hujan ringan, sepertinya oke, kuat. Waktu itu sempat hujan ringan tapi air tidak masuk ke dalam gitu ya, which is oke banget nih. Saya belum nyobain ini pada saat hujan yang lebat gitu ya, cuman apakah masuk apa enggak, cuman nanti pada saat pemakaian di rumah saya akan report ke sobat sekalian mengenai jaket touring prototype dari Respiro ini. Itu aja. Overall jaket ini enak banget dipakai buat touring. Mudah-mudahan bisa jadi jaket yang lebih bagus dibandingkan jaket-jaket Respiro untuk touring sebelumnya, jadi seperti kayak Nusantara Ride atau yang lain-lain. Itu aja sob, review dari pemakaian. Nah sobat sekalian, tadi udah lihat baik impresinya dari jaket ini, fitur-fiturnya apa aja, aspek keamanannya apa aja pada saat dipakai, statis kayak gimana, dan juga tentunya impresi pada saat dipakai touring. Nah touring itu dipakai pada saat saya touring antara kota Yogyakarta dengan kota Tawangmangu atau daerah Tawangmangu yang dingin. Daerahnya panas ke daerah dingin, lumayan ada sekitar 180 km untuk mencoba pertama kali jaket prototype ini. Overall bagus dengan beberapa catatan yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Respiro Indonesia. Itu aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya sendiri masih mau merasakan impresinya jauh lebih dalam mengenai jaket ini. Jika sobat sekalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ini. Jangan lupa subscribe di youtube.com/tmcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Salam.